Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kemat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini ada berita yang lagi hangat, yaitu ada bahwasanya pesulap merah ya, Marcel Radival mengkritisi para praktisi supranatural yang melakukan program-program yang dianggap, kita nggak tahu ya apakah program itu sebagai sekedar hiburan ataukah memang itu sebetulnya sesuatu tampilan atraksi ya gitu kan. Dan sebagian mengatakan program-program yang dilakukan itu untuk melakukan siar gitu kan, siarnya kepada sebagian makhluk gaib. Nah ini sekarang memang jadi perbincangan gitu kan, khalayak umum gitu kan, yang menurut saya memang saya sendiri sepakat ya dengan apa yang diungkapkan oleh Marcel Radival atau pesulap merah. Dan pastinya kita menunggu kalau kemudian ada pertemuan dari pihak yang memang saling berargumen gitu kan. Tapi saya yakin juga pastinya kalau kemudian betul-betul bisa dilakukan mediumisasi, saya pikir alangkah baiknya kemudian para praktisinya kemudian memasukkan makhluk halus ke tempatnya badannya Marcel Radival ataupun pesulap merah. Dan saya rasa itu nggak akan bisa ya teman-teman, karena memang yang digunakan biasanya medium-medium itulah orang-orang pengikut mereka ya, kelompok mereka, komunitas mereka sendiri gitu kan. Karena seperti yang kita tahu sebetulnya, kalau kata menurut keilmuan saya sendiri, bahwasanya memang untuk manusia itu sangat mustahil mereka untuk melakukan masuk ke tubuh manusia ataupun sehingga menimbulkan eksorsisme ya, karena memang mereka unsur yang paling dominan di makhluk gaib ini unsur positif atau api, sedangkan kalau manusia ini kan unsurnya unsur tanah atau ground atau negatif. Nah ini memang makanya teman-teman sering lihat kalau ada korban-korban ataupun terjadi kesurupan massal, biasanya wanita ya, karena memang wanita kalau saya lihat, saya rasakan sering ini itu ya negatifnya lemah gitu kan. Kalau laki-laki hampir mustahil mereka bisa memasuki tubuh laki-laki. Yang jelas kalau kemudian wanita itu yang negatifnya lemah, itu sebenarnya membenarkan bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Yang jelas kenapa kemudian banyak laki-laki yang bisa dimasuki, bisa kemudian dijadikan medium. Biasanya mereka adalah bagian daripada komunitas perkumpulan orang-orang tertentu yang memang mereka juga mengkondisikan tubuhnya bisa untuk kemudian dijadikan medium dengan amalan-amalan tertentu gitu kan. Yang sebenarnya malah saya sendiri sangat merasa itu sangat ironi ya, sangat prihatin gitu kan. Walaupun mereka tampilannya memang seorang yang religius gitu kan, dari tampilannya terus perkataan-perkataannya, tapi kan memang kalau kita lihat faktanya, ketika tubuh seseorang dikuasai makhluk gaib itu kan sebetulnya sangat prihatin gitu kan, karena memang pada dasarnya kan umumnya nggak bisa gitu kan harusnya kan. Itu saya pikir saya setuju ya, sepakat dengan apa argumen daripada Marcel Radival, dan saya berharap juga nanti juga ada titik temu ya, dan mungkin ada uji coba gitu kan. Dan saya berharap nanti Marcel Radival atau si pesulap merah bisa dijadikan sebagai pembuktian gitu kan, apakah nanti bisa pesulap merah kemudian dimasuki makhluk gaib yang memang dikondisikan oleh para praktisinya. Tapi saya rasa kemungkinan nggak berani ya kalau gitu kan, karena memang pastinya susah gitu kan, nggak bisa, karena memang teman-teman kalau lihat pastinya orang-orang tertentu saja itu kan, yang tentunya ada mereka udah terbuka portalnya ataupun celahnya. Oke, berkaitan dengan itu juga kadang-kadang kan orang bilang juga, dulu kan Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad juga
ada kaitannya pernah interaksi dengan makhluk jin, dengan nabi. Mereka adalah para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas Nabi Muhammad sendiri nggak menyebarkan agama Islam ini dengan sebangsa kemudian ruqyah, menaklukkan bangsa jin segala macam gitu kan, dengan ilmu-ilmu kesaktian. Bukan, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam itu dengan menanamkan nilai tauhid ya, nilai tauhid, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali kalaupun kemudian ada beberapa ayat di Al-Qur'an yang di situ menceritakan tentang interaksi ataupun kisah-kisah ketika Nabi kemudian ada peristiwanya dengan bangsa jin, itu sebetulnya ada beberapa, salah satunya di surat Al-Ahqaf yaitu di ayat 29 dan surat Al-Jin. Tapi di situ Nabi Muhammad bukan mencari-cari bangsa jinnya ya untuk didakwai masuk hutan ataupun masuk gua kemudian menaklukkan bangsa jin. Bahkan kalau ketika Islamnya bangsa jin di surat Al-Ahqaf ayat 29 dan Al-Jin itu sebetulnya kan Rasulnya sendiri ya pada awalnya nggak tahu, karena itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita di pagi hari ini kita akan bahas sedikit tentang ayat surat Al-Ahqaf, spesialnya khususnya di ayat yang 29. Nanti kita baca, kita pelajari latar belakangnya ya. Apa peristiwa yang terjadi di sekala turunnya surat Al-Ahqaf di ayat yang 29 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jin yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qutiya walau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min azabin alim wa ma la yujib ta'iyallahu wa laisa bimu'jizin fil ardi wa laisa lahu min dunihi awliya'a ulaika fi dhalalim mubin, yang artinya sebagai berikut. Wa israfna ilaika nafarum minal jin, ingatlah engkau Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, ketika aku hadapkan kepadamu ada serombongan bangsa jin yastami'unal Qur'an, dan mereka mendengarkan ketika engkau membaca ayat Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka hadir mereka bilang sama teman-temannya yang menyaksikan engkau ketika engkau membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian mereka bilang sama teman, qalu ansitu, diam yuk kita dengerin ini kan. Falamma qutiya walau ila qaumihim munzirin, dan ketika kemudian engkau selesai melakukan pembacaan ayat Al-Quran tersebut, mereka kemudian balik kepada kaumnya. Kemudian mereka bertemu dengan kaumnya, berkata ya qaumana faqalu, mereka berkata ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim. Ya kaum kami, sebenarnya tadi kami mendengarkan bacaan yang bacaan sebuah kitab yang dibaca, bacaan yang kemudian yang diturunkan mimba di Musa setelah Nabi Musa alaihissalam, yahdi ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim, memberikan petunjuk tentang kebenaran dan ke jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wal yu'minu bih, ya kaum kami, terimalah orang yang menyuruh engkau kalian kepada agamanya Allah, dinnya Allah, wa aminu bi, dan berimanlah kalian kepadanya. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bi yaghfir lakum min dunubikum, maka Allah akan kemudian mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min azabin alim, dan menghindarkan kalian, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa ma la yujib da'iyallahu, barang siapa mereka yang tidak mau mendengarkan daripada seruan orang-orang yang menyeru tentang Allah Subhanahu wa taala, falaisa lahu bimu'jizin fil ardi, mereka tidak falaisa bimu'jizin fil ardi, mereka enggak bisa
menghindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala di bumi. Walaisa lahu min duni auliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan mereka ini enggak punya pelindung ya di sisi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini kita lihat kronologi turunnya ayat ini. Jadi ketika awal-awal daripada kenabian Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu, pada masa kemudian istri beliau itu kan dilindungi oleh keluarganya ya, banyak dibantu dilindungi oleh keluarganya. Salah satunya adalah oleh istri beliau, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi teman-teman, ketika setelah fase meninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, ini gangguan gitu kan, kejahilan kaum Quraisy yang memang benci pada Nabi Muhammad SAW itu semakin menjadi-jadi, karena kemudian gangguannya semakin luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad berusaha berdakwah ke suatu tempat yang lain, yaitu ke kota Taif. Di kota Taif kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan suku yang terbesar di kota Taif, yaitu Bani Saqif ya. Di situ selama 10 hari Nabi Muhammad melakukan dakwah itu kan, berusaha untuk menyebarkan keyakinan agama Islam di situ. Nah, bukannya orang-orang di situ mau mengikuti, tapi kemudian Bani Saqif juga malah kemudian takut kalau kemudian Nabi Muhammad diterima sama masyarakat situ dan kemudian memiliki pengaruh sehingga akan menyaingi pengaruh mereka. Oleh karena itu Bani Saqif kemudian menghasut penduduk di kota Taif untuk kemudian mengusir Nabi Muhammad SAW beserta sahabat ya. Nah, di sini kemudian mereka nggak cuman itu juga, mereka menyuruh para budak-budak mereka untuk kemudian menyerang Nabi Muhammad SAW beserta sahabat. Dan waktu itu dikejar-kejar Nabi Muhammad oleh para budak-budak daripada yang budak-budak milik kaum Bani Saqif di kota Taif. Dan mereka nggak cuman mengejar, mereka juga berusaha untuk menganiaya Nabi Muhammad SAW. Mereka melempari Nabi Muhammad dan sahabat dengan batu-batu sampai kemudian kaki Nabi Muhammad SAW terluka, dan kepala beliau juga terluka sehingga sampai kemudian bercucuran darah. Tapi alhamdulillah kemudian ke dalam pelariannya tersebut Nabi Muhammad kemudian masuk ke sebuah kebun kurma milik seorang suku dari Quraisy itu kan, yang namanya Saubah ya. Utbah dan Saubah gitu kan. Nah, di situ karena memang ketika memasuki kebun kurma, kebun anggur dan kebun kurma dari Utbah dan Saibah ini, memang pada masa dulu, zaman dulu ketika seseorang memasuki wilayah seseorang, kebun seseorang, berarti orang tersebut sudah dalam perlindungan pemilik kebun tersebut. Sehingga nggak beranilah para budaknya, orang-orang Saqif yang berusaha menganiaya Nabi Muhammad ini, dan mereka kembali. Dalam masa persembunyiannya tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Muhammad ini melakukan doa dan sholat ya. Waktu itu di daerah itu dekat arah Pasar Ukas katanya, di kebun kurma itu kan posisinya. Di situ Nabi Muhammad juga melakukan sholat ya, sholat subuh, karena waktu itu subuh, dan di dalam salah satu rakaatnya Nabi Muhammad SAW ini membaca surat Ar-Rahman dalam riwayatnya. Nah, dalam suatu peristiwa yang lain, pada saat yang bersamaan juga di alam jin terjadi kegemparan, terjadi keanehan, karena kemudian para bangsa jin yang biasanya yang bisa kemudian terbang kemudian mencuri ke langit ya, dan untuk mencari berita, mencuri-curi berita di langit yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Mereka gak bisa lagi, dan mereka kemudian menemui penjagaan yang ketat di langit. Gak cuma penjagaan yang ketat, mereka juga dipanai dengan panah-panah api yang versinya adalah meteor ya, kalau sekarang lihatnya itu kan. Nah, mereka kemudian para bangsa jin ini berunding dengan para kaumnya yang ada di dunia ya. Mereka meyakinkan pasti ada yang terjadi, itu ada peristiwa yang terjadi. Kenapa mereka kemudian nggak bisa mendatangi tempat-tempat langit untuk mencuri berita lagi gitu kan. Nah, ini
ini bahwasanya menjelaskan ya, kalau berita-berita yang dibawa bangsa jin saat ini juga kecil kemungkinan ya kebenarannya gitu kan. Karena memang semenjak keluarnya Nabi Muhammad ini memang mereka langit itu dijaga ketat ya. Oleh karena itu maka waktu itu bangsa jin kemudian mengutus semua utusannya untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mencari tahu, mungkin mereka bisa menemukan tentang suatu kejadian ataupun peristiwa gitu kan, sesuatu yang terjadi yang membuat bangsa mereka tidak bisa lagi mencuri berita di langit. Singkat kata, ada serombongan bangsa jin yang menurut riwayatnya berjumlah 7 orang yang berjalan mereka menuju kota Mekah, dan kebetulan di daerah yang namanya Ukas tuh mereka mendengarkan, bersamaan mereka lewat situ mereka mendengarkan Nabi Muhammad ketika membaca surat Ar-Rahman ya, ketika melakukan sholat subuh gitu kan. Kemudian itulah yang diabadikan dalam surat Al-Ahqaf tadi ya, di ayat 29. Mereka kemudian beriman, masuk Islam dan beriman gitu kan, dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dasarnya kan Nabi Muhammad juga nggak ngerti gitu kan di sini. Dia bukan mencari-cari kalau di ayat itu disamakan. Itu adalah ketika Nabi Muhammad lagi beribadah dan turunlah wahyu itu ya, surat Al-Ahqaf ayat 29. Dan bukan kemudian Nabi Muhammad nyari-nyari bangsa jin untuk ditaklukkan, diajak bertarung segala macam. Nah, ini saya pikir walaupun kemudian para praktisi mengatakan itu kan di luar ilmu agama ataupun apa, tapi kan memang temanya sendiri kalau acara-acara aja juga bisa menimbulkan yang memang berbalurkan agama gitu kan. Yang saya pikir juga untuk orang awam justru nanti juga timbul kebingungan gitu kan. Yang jelas kalau di Islam sendiri, ini saya ambil contoh di surat Al-Ahqaf tadi, itu suatu peristiwa yang Nabi Muhammad juga nggak menyadari itu. Tahu itu setelah turun wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Itu ya, dan walaupun kemudian di beberapa hadis juga disampaikan akhirnya kemudian Nabi Muhammad juga bertemu dengan utusan para bangsa jin tersebut gitu kan. Tapi kan memang setelah itu juga nggak banyak lagi gitu kan. Memang nggak ada kemudian perang yang pasukannya seperti kalau kayak sekarang pengawalnya para bangsa jin itu nggak ada ya gitu kan. Ketika ada di perang Badar itu adalah yang turun adalah para malaikat yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu para Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat di perang Badar gitu kan. Selain itu nggak ada ya, kalaupun ada ini adanya persekutuan ataupun persahabatan Nabi Muhammad dengan kelompok bangsa jin gitu kan. Kalau sekarang kan memang lain ini kan, walaupun saya nggak ngerti, makanya kita tunggu kemudian nanti adu argumen ini sama Marcel Radival atau si pesulap merah dengan sang praktisinya ya gitu kan. Kita tunggu, tapi saya yakin nggak akan berani gitu kan kalau nggak akan mampu praktisinya kemudian untuk kemudian memasukkan bangsa jin ke dalam tubuh Marcel Radival, karena memang nggak terkondisikan, saya yakin itu kan. Untuk hal-hal yang seperti ini teman-teman, ini kan hal-hal yang memang sebetulnya abu-abu ya, putih bukan, hitam bukan, di tengah-tengah, yang sebetulnya hal-hal yang seperti ini sangat berbahaya. Ada baiknya sebetulnya kita jauhi gitu kan, karena memang kenapa gitu kan, memang kelemahan bangsa manusia ini punya kecenderungan ya, kesenangan tentang hal-hal yang bersifat gaib, keingintahuan tentang hal-hal yang bersifat gaib gitu kan, sehingga memang kemudian dimanfaatkan ya oleh bangsa gaib ya, karena mereka ini kan memang ada sebelum Nabi Adam alaihissalam, usianya panjang gitu kan. Mereka tahu gitu kan segala cara tipu daya untuk menipu manusia gitu kan. Mereka bisa saja bersandiwara gitu kan. Bahkan kepada Nabi Adam, Syaitan pun mengatakan, dia bersumpah bahwasanya dia adalah penasihatnya Nabi Adam gitu kan. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan, ketika Abu Hurairah menjelaskan ada seorang oknum, sesosok makhluk yang kemudian berusaha mencuri buah kurma zakat di malam bulan Ramadan, dan kemudian ketika mau dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia menolak dan bermohon dan mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca surat Al-Kursi itu kan. Ketika membaca surat Kursi, ayat kursi menyatakan makhluk tersebut bahwasanya kalau dia membacanya pagi ada malaikat yang menjaganya sampai sore hari, dan kalau dia membacanya di sore hari ada malaikatnya yang menjaganya sampai pagi hari gitu kan.
Tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad menyatakan yang dikatakan makhluk itu benar, tapi kamu tahu siapa? Gitu. Itu adalah syaitan, dia adalah sang pembohong besar, dia adalah pembohong. Artinya di sini memang ada fasenya dia mengatakan benar di kasusnya Abu Hurairah, tapi Nabi Muhammad juga sudah mengingatkan bahwasanya itu dia seorang pembohong. Oleh karena itu Nabi Muhammad ketika jarang berinteraksi kan, kalau ada hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang terkena gangguan makhluk gaib itu kan, Nabi Muhammad pasti cuman mengatakan ukhrud ya Abdullah, ukhrud ya Abdullah, ukhrud ya Abdullah. Kemudian Allah mengusir aja kan, keluarlah kau musuh Allah, keluarlah kau musuh Allah, keluarlah kau musuh Allah. Di versi yang lain juga dikatakan bahkan Nabi Muhammad mengutuknya ya, qul inuka bilanatillahi tamah, aku mengutukmu dengan laknatnya Allah yang maha sempurna. Itu aja teman-teman ya, semoga ini menjadi masukan. Namanya kita kalau cuma hiburan nggak apa-apa, tapi kalau kemudian terbawa sampai dalam, hati-hati, karena ketika orang melakukan hal seperti itu, mereka melakukan sesuatu yang sebetulnya besar mudorotnya untuk mereka gitu kan. Mereka udah nggak tahu, kita akan skenario setan itu kan, permainan, masuk ke permainan setan yang kita nggak tahu. Yang jelas mereka bisa melihat kita, posisi kita lemah, dan kita nggak bisa melihat mereka. Mereka bisa bersandiwara, mengangkat-angkat kita sehingga kita merasa ini kan. Yang jelas kemudian timbullah nanti sugesti, ini saya dikasih pusaka berbentuk trisula lah segala macam, yang kemudian dikaitkan dengan cerita-cerita yang sebetulnya nggak ada diri sangat jauh ya dengan nilai-nilai dalam agama kita. Nah, itu aja teman-teman ya, obrolan di pagi hari ini. Semangat buat pesulap merah gitu kan, tetap lurus di jalannya gitu kan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala khusus. Oke teman-teman, gitu aja teman-teman obrolan pagi hari kita ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.